Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Umi Hani MPD selaku pengampu mapel mata kuliah analisis kurikulum dan silabus PAI yang kami hormati, teman-temanku BJ 40 yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan makalah perkembangan kurikulum PAI di Indonesia dari kelompok 5 yang anggotanya satu saya Ja'far Shadiq, yang kedua Ibu Eus Komariah, yang ketiga Bapak Andreas Ashab Firdaus, dan yang keempat Bapak Alauddin Al-Wahidi. Yang selanjutnya nanti akan kami bahas tentang bagaimana kurikulum PAI pada masa pra-kemerdekaan, bagaimana perkembangan kurikulum PAI pada masa kemerdekaan, perkembangan kurikulum PAI pada masa Orde Baru, dan pada masa reformasi. Harapannya dari makalah ini nanti akan memberikan kontribusi dan manfaat khususnya bagi kami dari kelompok 5 dan mahasiswa PAI PJJ, dan umumnya bagi para pendidik di Indonesia. Amin. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan agama Islam atau PAI memiliki peran vital dalam pembentukan karakter dan moral bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Perkembangan kurikulum PAI di Indonesia telah mengalami berbagai fase perubahan yang signifikan. Kurikulum PAI di Indonesia juga mengalami berbagai fase perubahan yang signifikan sejalan dengan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Perjalanan kurikulum PAI dari masa ke masa mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di tanah air Indonesia, mulai dari era pra-kemerdekaan hingga era modern saat ini. Selanjutnya, pada masa kurikulum pra-kemerdekaan, pendidikan PAI tidak mendapat tempat yang signifikan. Sistem pendidikan formal kolonial Belanda bersifat diskriminatif dan hanya diperuntukkan bagi kaum elit. Saat Jepang berkuasa, pendidikan mulai menggunakan bahasa Indonesia, namun tetap berorientasi pada kepentingan penjajah. Pendidikan agama Islam nyaris tidak diakomodasi dalam kurikulum pada masa tersebut, mencerminkan ketakutan penjajah terhadap semangat perlawanan bangsa Indonesia yang dibangkitkan melalui pendidikan agama. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai fase pada masa pra-kemerdekaan. Pengaruh kolonialisme sangat mempengaruhi kegiatan pendidikan. Hal tersebut dengan tujuan untuk membantu para kaum pribumi dicetak untuk menjadi pekerja yang membantu penjajah. Yang kedua, juga dibatasi aksesnya. Pendidikan agama Islam pada masa tersebut hanya diperuntukkan bagi kalangan priai, sehingga geraknya sangat terbatas. Dengan bergantinya tahun kurikulum PAI, muncullah beberapa tokoh yang bangkit di dunia pendidikan, misalnya nanti Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya, akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Kurikulum PAI masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, PAI mulai dirancang sebagai sarana penanaman nilai kebangsaan dan keislaman. Kurikulum masa ini menjadi wadah integrasi antara nilai spiritual dan nasionalisme. Pemerintah berupaya membebaskan sistem pendidikan dari warisan kolonial dengan menyusun kurikulum yang mengedepankan semangat kemerdekaan. Seiring dengan semangat kemerdekaan tersebutlah
pemerintah Indonesia mengupayakan penyusunan ulang sistem pendidikan yang sebelumnya didominasi oleh kurikulum kolonial. Kurikulum awal pasca kemerdekaan termasuk untuk pelajaran PAI dirancang untuk mengakomodasi nilai-nilai nasionalisme. Seiring dengan semangat kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengupayakan penyusunan ulang sistem pendidikan yang sebelumnya didominasi oleh kurikulum kolonial. Kurikulum awal pasca kemerdekaan termasuk untuk pelajaran PAI. Dirancang untuk mengakomodasi nilai-nilai nasionalisme dan keislaman yang harmonis. Pada masa tersebut, kurikulum PAI mengadaptasi berbagai pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan aspek religius dengan konteks sosial budaya lokal. Hal ini terlihat dalam usaha pengembalian nilai-nilai tradisional dan keagamaan yang telah lama terabaikan setelah masa penjajahan. Penerapan kurikulum PAI pada masa kemerdekaan juga mengalami dinamika perubahan seiring dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional. Perubahan ini tercermin dalam penyusunan kurikulum yang berfokus pada pembentukan karakter, kesadaran berbangsa, dan integrasi nilai keagamaan. Kebijakan tersebut sekaligus berupaya menjembatani warisan pendidikan masa kolonial dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang merdeka. Ciri khas dan tantangan kurikulum PAI awal kemerdekaan. Ciri-cirinya diantaranya 1. Kurikulum disusun berdasarkan konteks sosial politik pasca kemerdekaan. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik pasca kemerdekaan, di mana pelajaran agama diharapkan mampu mencerminkan perjuangan dan semangat kemerdekaan. Yang kedua, menggunakan pendekatan kontekstual yang menggabungkan pendidikan agama dan kebangsaan. PAI tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang lebih luas, sehingga terjadi sinergi antara nilai-nilai agama dengan pendidikan umum yang berbasis Pancasila. Mata pelajaran PAI juga diintegrasikan dengan nilai-nilai nasionalisme sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ajaran agama tetapi juga memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum PAI awal kemerdekaan diantaranya yaitu 1. Keterbatasan jumlah guru yang kompeten. Yang kedua, metode pembelajaran yang masih konvensional dan kurang inovatif. Karena pada zaman dulu teknologi tidak secanggih zaman sekarang. Kalau zaman dulu ketika guru ingin menggali potensi atau menambah pengetahuannya harus datang langsung ke tempat seminar misalkan. Tetapi untuk sekarang ini guru bisa menggali atau menambah pengetahuannya melalui berbagai platform digital. Mereka bisa mengakses webinar, kursus daring, literatur elektronik, bahkan forum diskusi dengan para pendidik dari berbagai penjuru dunia. Ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kompetensi dan menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dan yang terakhir, minimnya infrastruktur pendidikan seperti fasilitas dan media pembelajaran yang memadai. Selanjutnya, kurikulum PAI pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998, PAI menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Tujuan utamanya adalah membentuk siswa yang religius sekaligus Pancasilais. Pemerintah memandang pendidikan agama sebagai alat menjaga stabilitas ideologi dan moral bangsa dalam pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, kurikulum PAI mengalami perkembangan dan juga di saat yang sama mendapat tantangan. Antara lain perkembangan kurikulum PAI adalah
saat itu kurikulum mengalami perubahan besar dari tahun 1968 hingga 1994. Saat itu juga pendekatan pembelajaran menjadi semakin terstruktur dan aktif. Dan lagi saat itu perkembangan kurikulum PAI digunakan sebagai media untuk pembinaan moral dan juga pembentukan karakter bangsa. Adapun tantangan pada masa Orde Baru adalah satu, keterbatasan jumlah guru agama yang kompeten, dua, kekurangan fasilitas pendukung pembelajaran, dan yang ketiga, tantangan implementasi saat itu adalah muncul kesan politisasi pendidikan agama, di mana PAI dianggap alat pemerintah untuk mengontrol ideologi masyarakat. Selanjutnya, kurikulum PAI masa reformasi. Masa reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 menjadi era perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Reformasi membawa semangat demokratisasi, keterbukaan, dan desentralisasi dalam pengelolaan negara, yang berdampak langsung pada sistem pendidikan nasional. Salah satu aspek penting yang mengalami transformasi adalah kurikulum pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan moral. Oleh karena itu, perubahan kurikulum PAI pada masa reformasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Era reformasi pasca 1998 membawa semangat baru dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah menetapkan kurikulum berbasis kompetensi pada 2004 dan KTSP pada 2006. PAI diarahkan pada pembentukan karakter melalui pendekatan kompetensi dan fleksibilitas lokal. PAI tidak hanya diajarkan secara terpisah, tetapi juga diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Penguatan standar kompetensi lulusan, spiritualitas, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Moralitas meliputi akhlak yang mulia, keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan modern. Tetapi juga ada tantangan yang dihadapi. Kualitas guru PAI yang masih bervariasi dan perlu peningkatan kapasitas. Penerimaan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama yang belum merata. Dan pentingnya kesinambungan antara ajaran agama dan perkembangan zaman. Kesimpulannya, perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa. Pada masa pra-kemerdekaan, PAI diabaikan oleh sistem pendidikan kolonial dan hanya terbatas pada kalangan elit. Setelah kemerdekaan, PAI mulai diintegrasikan dengan nilai kebangsaan sebagai bagian dari pembentukan identitas nasional. Di era Orde Baru, PAI menjadi mata pelajaran wajib untuk memperkuat moral dan stabilitas ideologi sesuai visi pemerintah. Sementara itu, pada masa reformasi, kurikulum PAI lebih demokratis dan fleksibel, menekankan pada kompetensi, nilai spiritual, serta menguatkan karakter melalui pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik dalam penyampaian materi maupun dalam penggunaan kata. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dan kami juga sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.